Video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. 3. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. Yang kedelapan, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Pembelajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab pencemaran sungai biasanya pembuangan limbah ke sungai. Kemudian, racun ikan. Upaya pelestarian sungai yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Selanjutnya, sumber daya alam laut. Penyebab pencemaran laut yaitu limbah sungai, karena aliran sungai akan menuju ke laut. Jadi, kalau seandainya sungai yang sudah terkena limbah akan berpengaruh juga dengan laut. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang akan berdampak pada pencemaran laut. Selanjutnya, upaya pelestarian untuk sumber daya alam laut yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan yang berupa asap mobil ataupun asap kendaraan bermotor. Yang kedua, asap pabrik. Ketiga, limbah rumah tangga, misalnya asap pembakaran sampah. Yang keempat, kebakaran hutan. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Berikutnya, sumber daya alam tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan petani di lahan pertaniannya. Yang kedua, kebakaran hutan. Ketiga, limbah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Upaya pelestarian tanah yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo,
Sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut. Sebutkan juga upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika laut ketumpahan minyak seperti gambar berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring. Terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu: pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya.
Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Menurutmu, bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Ayo sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Ketiga, rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. 4. Berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan harus selalu kita jaga karena hutan banyak memberikan manfaat untuk kita. Manfaat sumber daya alam hutan yaitu sebagai tempat wisata dan rekreasi, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan, dan manfaat yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lain. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Kita wajib menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Dampak penebangan hutan, pertama, mengurangi kesuburan tanah. Kedua, menyebabkan pemanasan global. Ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Keempat, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi keanekaragaman hayati di hutan.
Cara menjaga kelestarian hutan. Pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. 2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. 5. Melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama, reuse. Yang kedua, reduce. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce. Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Reuse. Reuse merupakan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Recycle. Recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh recycle adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang keempat adalah replace. Replace yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu.